Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Maharani NIM 1914080012. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Yang mana pada subtopik ini terbagi menjadi 4, yang mana pengertian sel, pembagian jenis-jenis sel, struktur dan fungsi organel sel, dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan struktur dan fungsi sel ini. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin cella, yang berarti ruangan kecil. Ukuran sel bermacam-macam dan bentuk sel juga bermacam-macam. Meski ukuran yang sangat kecil, strukturnya sangat rumit dan masing-masing bagian sel memiliki fungsi khusus. Misalnya mitokondria yang terdapat di dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lisosom sebagai pencerna. Nah, pembagian jenis-jenis sel. Di sini terdapat banyak sekali pembagian jenis-jenis sel. Nah, yang pertama yaitu pembagiannya jenis-jenis sel prokaryotik. Nah, yang mana prokariota umumnya memiliki satu molekul DNA dengan struktur lingkaran yang berkonsentrasi pada nukleoid. Prokariota seringkali juga memiliki bahan genetik tambahan yang disebut plasmid yang juga berstruktur DNA lingkaran. Nah, prokariota juga memiliki sejumlah protein struktural yang disebut sitoskeleton, yang pada mulanya dianggap hanya ada pada eukariota. Nah, selanjutnya yaitu eukariotik. Tidak seperti prokariota, sel eukariota memiliki nukleus. Diameter sel eukariota biasanya 10 hingga 100 μm. Sitoplasma eukariota adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. Selain nukleus, sejumlah organel lain dimiliki hampir semua sel eukariota, yaitu mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, peroksisom, lisosom. Baik sel tumbuhan maupun sejumlah eukariota uniseluler memiliki satu atau lebih vakuola. Nah, selanjutnya yaitu fungsi struktur dan fungsi organel sel. Nah, inti sel atau nukleus berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua aktivitas, sedangkan mitokondria berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernapasan sel. Lisosom berfungsi untuk menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Nah, selanjutnya itu badan Golgi berfungsi untuk pengeluaran zat dan metabolisme sel. Selanjutnya itu ribosom, berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa protein. Nah, selanjutnya itu dinding sel yang berfungsi untuk membentuk dan melindungi isi sel tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu plastida atau kloroplast berfungsi sebagai tempat berfotosintesis. Nah, RE atau retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa lemak, metabolisme karbohidrat, dan penetralan atau detoksifikasi racun, transportasi sel, dan sintesa protein. Vakuola berfungsi membantu sel untuk tumbuh, membesar, dan menyimpan bahan-bahan penting dan produk sisa metabolisme sel. Nah, selanjutnya itu ayat Al-Quran yang berkaitan tentang materi ini, yaitu Quran surat Yunus ayat 61, Yasin ayat 36, dan Quran surat An-Nahl ayat 8, dan Quran surat Sabah ayat 3. Nah, sekianlah pembahasan saya tentang materi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.